Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk kali ini kita belajar aplikasi CAD ya untuk pertemuan ke 9. Untuk yang pertemuan 9 ini yang kita bahas pemetaan digital. Kalau pemetaan digital saya kira Anda sudah paham ya. Sudah pernah dibahas di kartografi sama proyeksi peta, SIG juga membahas. Jadi kalau pemetaan digital membuat peta yang peta raster atau peta yang sudah ada di dalam soft copy gitu ya. Nah, nanti kita edit ataupun kalau misalkan dalam bentuk raster atau hard copy kita scan dulu, kita input ke dalam komputer, kemudian kita lakukan digitasi. Digitasi saya kira sudah tahu, saya kira Anda sudah pernah mencobanya. Sekarang nanti kali ini kita akan mau digitasi dengan software AutoCAD Map. Nah, nanti AutoCAD Map Anda nanti silakan juga kalau mau download, install, nah silakan. Nah, seperti di slide selanjutnya gitu ya, ada data spasial gitu ya. Data spasial jadi didapatkan dari melakukan digitasi, kemudian registrasi gitu ya. Kemudian scan data gitu ya, atau scanning, kemudian dirubah nanti dirubah menjadi data vektor gitu ya, atau dilakukan digitasi pada layar gitu ya, atau digitasi pada tabel. Itu dulu itu ceritanya ada yang kayak digitasi di meja, digitasi dilakukan di meja besar gitu ya, kalau itu kok ceritanya dulu gitu. Nah, kemudian setelah digitasi nanti ada visual check. Setelah visual check ada editing, di situ termasuk ada update data gitu ya. Kemudian terakhir ada topologi. Nah, ini tampilan AutoCAD Map 3D tahun 2016 ya. Nanti Anda silakan mau download di 2020 pun oke. Nah, itu caranya klik untuk insert image dulu ya, insert peta dulu ya. Nanti caranya kalau di AutoCAD Map biasa bisa klik menu insert, kemudian insert image gitu ya, atau nanti di situ ada pilih gambar image itu atau foto atau citra peta hasil scanning yang akan didigitasi, kemudian di klik open. Nah, itu kemudian selanjutnya nanti akan muncul jendela image gitu ya. Nah, di situ bagian insertion point biarkan saja tulisnya angka 0, pada bagian scale isi dengan angka 1, dan pada bagian rotation isi dengan angka 0. Itu ada gambarnya. Ini untuk AutoCAD biasa gitu ya. Dan nama name-nya gambar image-nya gitu ya. Jadi Anda bisa insertion point mau di-input ke dalam koordinat tertentu, kalau mau mengisikan koordinat x, y, z-nya gitu ya. Skalanya itu bisa dirubah juga. Kalau ini saya kasih contoh 1, kemudian 0, dan oke, terus kemudian diklik aja ke tempat manapun. Nah, ini kalau misalkan nggak ada panduan atau nggak ada acuan koordinat, kalau Anda mau masukin koordinatnya secara langsung juga bisa gitu ya. Nah, slide selanjutnya itu ada tampilan di dalam AutoCAD Map 3D itu ada source, ada insertion. Nah, itu di source itu image file yang tadi ditentukan gitu ya. Itu sama, kita bisa inputkan insertion point-nya, koordinatnya x, y, z-nya gitu ya. Terus skalanya, rotationnya itu juga bisa dirubah, satuannya juga bisa dirubah. Dan kalau sudah oke, sama seperti yang tadi. Nah, kemudian ada georeferensi atau georeference. Ini atau istilahnya kayak koreksi geometrik gitu ya kalau di dalam penginderaan jauh gitu. Georeference adalah proses penempatan objek sebuah peta yang belum punya sistem koordinat ke dalam sistem koordinat tertentu. Itu georeference harus dilakukan terlebih dahulu sebelum peta digital digunakan untuk analisis spasial dan berbagai keperluan lainnya. Kalau georeference peta menggunakan fitur rubber sheet ini kalau di dalam AutoCAD Map. Nah, itu kalau rubber sheet. Ya, rubber sheet itu adalah proses penyesuaian data yang tidak seragam berdasarkan pergerakan dari titik kontrol yang diketahui ke lokasi yang baru. Kalau fitur rubber sheet itu sebenarnya bersama dengan ada move, scale, sama rotate. Hanya saja rubber sheet ini bisa menggunakan titik kontrol yang lebih banyak, jadi bisa lebih dari 1, bisa 3, 4, dan
seterusnya. Paling enggak ya kalau mau bagus ya 4 lah. Nah, itu yang 4 dan menyebar di dalam sebuah image. Hasil rubber sheet ini pasti lebih bagus dibandingkan dengan menggunakan fitur kombinasi move, scale, dan rotate. Dan akurasi hasil rubber sheet akan dipengaruhi oleh jumlah titik kontrol, dan semakin banyak dan menyebar maka akan semakin akurat. Nah, itu kemudian ada peta yang sudah diupload gitu. Nah, itu contohnya ada peta administrasi. Saya upload di learning, nanti silakan di download, nanti yang bagian sudah punya AutoCAD map atau AutoCAD biasa gitu. Jadi sudah diupload, caranya klik menu view, zoom, extend ini untuk menampilkan peta yang sudah Anda input, dan ada rubber sheet di mana di klik menu tool, map edit, dan rubber sheet. Oke, lanjut ya. Nah, ini slide berikutnya ini untuk mencontohkan caranya rubber sheet tadi ya. Rubber sheet ini dicontohkan ada 4 titik yang sudah ada koordinatnya gitu ya. Itu di learning sudah saya kasih angka koordinat. Di petanya juga ada angkanya. Nanti kalau kalian lihat sama saja angkanya. Nah, ini harus diusahakan ini searah jarum jam gitu ya, atau berlawanan jarum jam, berurutan gitu ya, agar tidak ada yang terlewat. Nah, ini saya kira Anda pernah melakukan georeference gitu ya. Nah, itu di sini sama. Kalau di sini harus berurutan. Kalau salah sedikit gitu ya, kalau salah sedikit maka Anda harus mengulang dari awal gitu ya. Bedanya di sini seperti itu. Nah, contohnya base point 1, nanti Anda di rubber sheet isikan koordinat pada gambar atau klik sebuah titik pada gambar. Contohnya di situ ada gambarnya, masukkan x-nya, koordinat x, kemudian tekan tanda petik 2, petik 2 untuk mengganti y-nya, terus x kemudian y. Dan di reference point 1 isikan dengan koordinat sebenarnya di base point 1 itu Anda bisa mengklik aja di pojok koordinatnya gitu ya, ada angka koordinatnya gitu ya. Yang diklik kemudian Anda masukkan x sama y yang ditulis di peta. Kemudian enter gitu ya. Nah, kalau merubah ke komen selanjutnya di enter, nanti ada base point 2. Nah, itu Anda langsung klik titik ke 2 gitu ya. Terus titik kedua diklik, nanti akan muncul reference point 2. Anda masukkan koordinat x sama y-nya, enter, baru nanti base point 3 klik juga sama, masukkan x sama y-nya, enter, kemudian masuk base point 4, klik titik keempat, terus klik titik keempat, masukkan x sama y-nya, dan sudah. Setelah itu kalau diminta base point kelima gitu ya, nah, karena kita cuma 4 saja cukup, kita pada slide berikutnya kita lakukan enter, dan enter, dan pilih objek dengan select object by. Anda pilih yang objek yang select gitu ya, pilih yang select, kemudian klik petanya. Nah, kalau klik petanya itu di tepi peta gitu ya, di perbatasan garis peta paling pinggir gitu ya. Kemudian habis diklik petanya, di enter. Nah, kemudian nanti jika petanya sudah hilang ini dia maksudnya lari gitu ya, dia akan berada pada koordinat yang sudah kita input tadi, 4 titik koordinat. Nah, caranya menampilkan gimana? Ketik view, zoom, extend gitu ya, enter.